kayaknya nggak. Aku coba nih Pak, nih Koh ya. Boleh, silakan. Mudah-mudahan cocok. Ini dagingnya lokal apa impor nih Bang? Lokal. Lokal. Tapi kok empuk banget ya? Iya. Iya ini. Coba dulu nih. Ini benar-benar nggak bisa di, alah, ngabisin nasi nih jelas nih. Untuk harganya berapa ini Mas? Kalau untuk iga sendiri satu porsinya 60.000. 60.000. Sebanyak ini 60.000. Tuh. Seriusan nih? Iya. Menjai. Ini empuk banget ya. Empuk banget. Terus ada tambahan kuah ya, udah ada pakai apa, beef broth ya? Iya. Beef broth. Ini. Wah ini kelas ini mah bintang 5 jelas. Beneran. Kok coba spill dikit, agak penasaran banget aku itu. Gongso itu kan jadi, kalau yang saya baca di artikel itu kan dari Semarang ya. Betul. Ceritanya gimana itu bisa berani-beraninya tuh bawa menu gongso ini sebagai, apalagi di kafe yang lumayan mewah lah ya. Gimana ceritanya? Jadi sebelum bersama tak bersama kita bangun persaudaraan di atas perbedaan bersama CNPUG. Evening guys, teman-teman Blangkon semua. Sekarang saya berada di Tebet Barat 3, tepatnya Jakarta Selatan. Sekarang berada di Rastu Rajanya Gongso, the most viral in Jakarta. Buat kalian-kalian yang mungkin mengikuti media sosial, tentu udah kenal yang namanya Rastu Rajanya Gongso itu. Nanti kita coba lihat keseruan seperti apa. Dan gue lihat dari sore nungguin rame banget, dan baru ada kesempatan nge-vlog nih guys, teman-teman. Barangkali nanti bisa jadi inspirasi kalian semua yang pingin buka usaha atau kuliner, mengangkat kuliner Indonesia, khususnya Gongso. Kalian tahu dong, Gongso itu salah satu makanan favorit ala Semarangan guys. Jadi itu baunya ngabisin nasi. Kalau kalian tahu nih, Gongso bisa spill di Google atau di media sosial, Gongso itu seperti apa sih? Nah, nanti kita langsung ke dapurnya, lihat cara masaknya nih, yang super duper keren lah menurutku sih. Oke. Mudah-mudahan sih bisa menginspirasi kalian. Kita beruntung bisa ngajak wawancara dikit sama pemilik dari owner Rastu jagonya Gongso. Nah, kita kenalkan nih. Kau Handika, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih Bang Anding. Kau dikasih kesempatan buat nanya-nanya ini. Siapa tahu banyak teman-teman Blangkon semua di luaran sana, banyak yang penasaran. Barangkali punya motivasi buat buka usaha kulineri gitu. Barangkali bisa menginspirasi teman-teman semua, terutama saya pribadi kok. Coba spill dikit, agak penasaran banget aku itu. Gongso itu kan jadi, kalau yang saya baca di artikel itu kan dari Semarang ya. Betul. Ceritanya gimana itu bisa berani-beraninya tuh bawa menu Gongso ini sebagai, apalagi di kafe yang lumayan mewah lah ya. Gimana ceritanya? Jadi sebelumnya saya ralat sedikit ya Mas. Oke. Sebenarnya kalau untuk owner sendiri itu saya sebenarnya bukannya full owner dari Rastu ini. Jadi Oh gitu. jadi Rastu ini sendiri itu sebenarnya
yang menemukan resep itu dan yang memang membuat nama Rastu itu ada teman saya, kebetulan teman dekat saya. Jadi namanya itu Januar. Jadi dia memang Oh gitu. dia memang salah satu chef yang memang dulunya pernah kerja di perhotelan, terus di kapal pesiar, tapi akhirnya Dia terjun di bisnis kuliner gitu. Oh, gitu. Jadi memang kalau misalkan bicara owner sendiri, sebenarnya saya bukan full dari owner dari Rastu ini, tapi saya dapat kesempatan untuk membawa brand Rastu Brand ini Rastu, ke iya, daerah iya, Tebet gitu. Jadi kalau untuk bicara kenapa bawa yakin nama, bahwa banget. menu gongso ini ke daerah Tebet, apalagi di tempatnya juga Jakarta di kafe Selatan yang memang yang sangat lumayan muda dan gimana Ah. segala macam ya Mas. Sebenarnya kalau dibilang yakin sendiri karena walaupun memang menunya kan Indonesia banget tuh Mas, Iya, gongso betul. itu sendiri. Tapi karena saya tahu gitu, maksudnya makanan ini juga satu untuk di Jakarta itu belum banyak apa ya istilahnya, belum banyak orang yang memang mempunyai resep atau mempunyai menu gongso itu Gongso, sendiri. iya. Jadi kenapa saya bisa yakin? Karena kita ini kan tinggal di Indonesia. Betul. Jadi ya pasti orang-orang mau anak muda, mau orang dewasa, mau misalnya udah orang lanjut usia, pasti bisa terima. Bisa terima ya. Dengan makanan ciri khas Indonesia itu sendiri. Jadi kenapa saya yakin juga karena kebetulan tempatnya juga strategis gitu ya. Walaupun memang ada sedikit tantangan untuk buka di sini, tapi dengan rasa, terus dengan kualitas, terus dengan dengan jenis makanan ini itu sendiri, saya memberanikan diri bersama teman saya yang tadi saya bilang itu Januar itu untuk buka di daerah Tebet daerah. ini. Iya. Secara Jakarta Selatan itu kritis banget itu Bang. Betul. Yang saya tahu ya dari ininya itu kalau soal makanan itu kritis banget. Betul. Jadi kalau ada makanan enak nih pasti di Uber Bang. Betul. Di daerah sini ya kan. Iya. Apalagi yang vibe-nya itu ala kafe-kafe outdoor kayak Iya. gitu-gitu tuh banyak jadi inceran. Tapi sekali mereka kecewa, wah booming tuh di media Viral ya. viral media sosial. Tapi mereka loyal. Iya. Nah, gini Bang. Jadi ngomong-ngomong ini udah berapa cabang nih untuk Rastu sendiri itu? Kalau untuk Rastu sendiri sebenarnya ini cabang yang kedua. Ini yang cabang kedua. Cabang yang kedua. Cabang yang pertamanya itu pusatnya memang langsung di handle sendiri sama pemilik langsung ya, sama owner langsung itu Mas Januar itu di daerah Tamrin. Oh, Tempatnya Tamrin di ya. Kuliner Tamrin Center. Itu terus yang cabang yang kedua itu ya di sini di Tebet Barat. Di Tebet Ya. Barat. Iya, Tamrin juga oke sih. Banyak ini ya orang perkantoran-perkantoran Itu, gitu ya. itu di pusat perkantoran, tengah-tengah pusat perkantoran. Tapi untuk Ko Andika sendiri punya basic kulineri ya. Sebenarnya kalau untuk basic kuliner, saya memang sebelum-sebelumnya bekerja di bidang food F&B. F&B ya? Bidang F&B. Tapi waktu itu ya memang bagiannya manajemen. Oh, Jadi gitu. ngurus operasional, terus udah gitu ngurus untuk back office, gitu. Jadi quality control lah. Iya, betul. Justru kalau kafe, semacam kafe atau restoran yang terpenting itu back Betul. manajemen front office. Ya excited sih. Oke, ini aja Bang Ko Handika. Di sini berarti udah berapa lama nih untuk di cabang ini? Untuk yang di Tebet ini sebenarnya ini masuk bulan kedua. Jadi Kedua, kita baru memang ini ya. Belum lama untuk buka di iya. sini ya. Tapi kok lihat udah serame itu gimana? Ini Ya. gimana ceritanya? Maksudnya apa namanya tuh? Yang trik marketing gitu ya. Iya. Yang terpenting kan itu kan dari sebuah usaha atau baik restoran maupun apapun tentu ada dong trik-trik marketing, spill dikit barangkali ini. Sebenarnya kalau untuk trik marketingnya kenapa bisa sudah
mempunyai beberapa loyal customer ya di tempat ini. Dan walaupun kita baru pertama buka, yang pasti sekarang kan zamannya, eranya kan sosial media tuh Mas. Oh itu. Jadi pada saat kita buka itu, kita mau rencana untuk buka di tempat ini, ya kita bekerja sama beberapa influencer di sosial media supaya bisa membantu untuk mempromosi. Terus yang kedua selain itu juga ya kita harus yakin dan harus menjaga juga kualitas daripada jelas menu yang kita jual gitu. Karena kalau walaupun kita promosi sudah luar biasa, tapi kenceng gitu ya, tapi kalau kualitas makanan ya. yang nggak bisa diterima sama customer kan sama aja gitu. Pasti coba sekali, abis itu orang udah nggak mau balik lagi. Tapi alhamdulillah kita bisa menjaga kualitas, kita bisa menentukan rasa yang bisa diterima sama masyarakat, sama customer ya. Sampai sekarang ya udah lumayan banyak sih customer tetap yang memang udah balik lagi gitu ya. Atau bahkan kalau lagi malas untuk datang ke sini, pesan bisa lewat online food gitu. Iya benar. Iya, makanya saya bilang tadi kalau di khususnya wilayah Jakarta Selatan, apalagi Tebet gitu kan, yang notabene itu perumahan ya. Oh iya betul. Itu kalau sekali udah nyoba cocok, pasti balik lagi. Apalagi kalau tempatnya asik buat nongkrong, buat ngobrol, mereka pulang kerja, nongki bareng temen-temennya, gosip sana gosip sini, pasti balik lagi, gue yakin. Pasti ada dong ya, namanya buka usaha itu pasti ada cerita-cerita perjuangannya, susah senangnya atau gini. Awal-awal merintis ini seperti apa? Awal merintis, saya cerita sedikit lah ya tentang tentang awal-awal membuka usaha ini ya. Jadi banyak orang berpikir kan, orang buka usaha F&B itu satu harus bisa masak, ya gitu. Kedua harus bisa bikin menu gitu ya. Ketiga harus punya modal besar gitu kan ya. Tapi kalau buat saya secara pribadi, sebenarnya jujur aja ya, ketiganya itu saya nggak punya. Saya bukan orang, saya bisa masak, tapi saya bukan tipe orang yang memang bisa membuat menu. Yang memang pure di situ. Benar gitu. Tapi ternyata gitu, pada saat sudah berjalan, saya mikir gitu ya, buka usaha apa ya gitu, bisnis apa ya yang memang bisa dijalanin gitu ya, yang bisa diterima sama masyarakat. Ya memang ternyata sampai detik ini sebenarnya bisnis di F&B, Mas Blangkon, yang memang mudah untuk dimulai. Terus udah gitu bisa gampang juga untuk diterima sama masyarakat gitu ya. Dan pas kebetulan juga pada saat memulai bisnis ini juga kan, walaupun saya nggak bisa buat menu, tapi saya punya temen atau punya koneksi orang yang memang bisa membuat menu, orang yang memang sudah punya brand gitu ya. Terus yang ketiga juga, kalau berbicara tentang harus punya modal besar gitu ya, sebenarnya nggak juga sih, karena kalau kita ngikutin gengsi ya memang orang punya tempat makan jadi harus yang mewah gitu. Ini ya, jadi keyakinan itu sendiri yang sebenarnya bisa mewujudkan suatu. Betul. Iya, ini jadi teman-teman nggak ada alasan deh kalau misalkan kita ada keinginan buat bikin usaha, yang penting kerja keras dan keyakinan bahwa ini sisanya ini ya. Jangan gengsi sih Mas. Oh gitu ya. Iya, kalau buat saya pribadi, orang zaman sekarang apalagi anak-anak muda gitu zaman sekarang ya, pengen punya usaha. Oke, pengen punya usaha F&B. Iya, betul. Pengennya punya kafe. Pengennya punya kafe yang estetik gitu ya. Pasti modalnya besar gitu. Pasti. Tapi kalau buat saya secara pribadi, sebenarnya bisnis apapun itu, walaupun cuman gerobak kayak gini, walaupun cuman warung gitu ya. Ini bukan kecil Mas, Pak. Tapi ya sebenarnya itu bisa menghasilkan. Iya, betul. Jangankan gerobak kayak begini, sebenarnya kan tenda-tenda yang di pinggir jalan itu juga kalau kita nggak gengsi kan sebenarnya income-nya lumayan. Iya, betul. Ini secara ini persaingan kuliner kan, usaha kuliner itu ketat banget dia. Betul. Itu ada kiat-kiat nggak kira-kira yang ya sekiranya gue bisa bertahan gitu lah di ya.
Sebenarnya untuk masalah kiat-kiat sendiri kenapa bisa bertahan gitu ya Mas ya. Sebenarnya yang penting kita bisa ngikutin perkembangan zaman aja sih. Kayak contoh kalau memang misalkan sekarang banyak orang yang memang pesan makan itu males untuk datang langsung ke tempat. Banyak orang yang order via online ya. Kita memang harus ngikutin itu. Salah satunya apa? Ya kita harus punya trik. Kita harus paham bagaimana makanan kita bisa dijual di online food, dan di online food sendiri kan juga nggak gampang. Buka belum tentu ada yang beli, juga ada strategi-strateginya, ada pemasarannya gimana, cara menentukan harganya gimana supaya bisa sesuai dengan yang diterima sama masyarakat. Kita juga dapat profitnya juga pas, karena kan kalau tahu sendiri kalau memang kita jualan di online food kan ada potongan, Itu ada komisi, kadang-kadang ini aplikator juga ya. Jadi ya memang nggak gampang, tapi ya itu yang harus kita jalanin gitu. Jadi ya paling kalau menurut dari saya secara pribadi untuk kita bisa bertahan ya salah satunya itu harus ngikutin perkembangan zaman. Oke. Jadi gitu teman-teman, kalau kalian punya niat atau keinginan buat bikin usaha apa itu di bidang kulineri, keyakinan dan trik-trik yang harus dipelajari. Kayaknya nggak lengkap kalau saya ngobrol aja tanpa nyobain, ya kan? Boleh. Yang masakannya Ko Handika sendiri, ya kan? Boleh dong kita coba dikit. Saya ambilin ya Mas ya. Oke. Kayaknya nggak asik ini kalau sambil nunggu makanan kita jadi ini, yang Ko Handika kita spill di dapurnya. Kita coba lihat Ko Handika masak yuk. Teman-teman, ini dia sengaja aku tadi mesen apa tadi ya? Iga gongso. Iga gongso ala Rastu. Nah ini ada banyak, ini mewah banget ini coy. Ini kayaknya nggak. Aku coba nih Pak, nih Koh ya. Boleh, silakan. Mudah-mudahan cocok. Ini dagingnya lokal apa impor nih Kang? Lokal. Lokal. Tapi kok empuk banget ya? Iya. Iya ini pasti ada trik-trik khusus masaknya nih. Tadi kita udah lihat Ko Handika masak itu loh, unik loh. Masaknya dia pakai torch, jadi ada gosong-gosongnya dikit. Ini ciri khas dari gongso memang seperti ini Bang ya. Betul.
Kok aku jadi panggilnya ada koh, ada abang kan sama aja nih. Biasa. Coba dulu nih. Ini benar-benar nggak bisa alah. Ngabisin nasi ini jelas nih. Untuk harganya berapa ini Mas? Kalau untuk iga sendiri satu porsinya 60.000. 60.000. Sebanyak ini 60.000. Tuh. Seriusan nih? Iya. Anjay. Ini empuk banget ya. Empuk banget. Terus ada tambahan kuah ya, udah ada pakai apa beef broth ya? Iya. Beef broth. Ini. Wah, ini kelas ini mah bintang 5 jelas. Beneran. Untuk harga berapa? 60.000 ya? 60.000 ini mantap banget tuh. Gitu. Ini sambil ngobrol ya. Boleh. Nih, saya kalau lagi makan itu agak ini nih. Aduh. Pasti ngiler nih yang di teman-teman yang di rumah. Tapi untuk Mas Januar sering kesini? Hampir setiap hari sebenarnya ke sini. Kita hampir setiap hari sebenarnya ke sini. Waduh, kita nggak bisa ketemu ya? Iya, soalnya dia lagi sakit sekarang. Lagi sakit ya? Iya, karena kan mungkin banyak juga yang diurus. Jadi kondisi cuaca juga lagi kurang baik juga ya. Iya, ini ya, tadi aja agak gerimis ya. Aduh, kok ini jadi nggak enak, aku makan sendiri nih. Siap, gak apa-apa. Nih kalau mau kurang pedas Mas. Oh ya, ini udah cukup buat selera saya. Cukup ya. Pas banget ini. Rasa rempahnya dapet banget. Kaldunya, wah. Itu 60.000 buat setelah. Serius. Ini nggak lagi karena di konten jadi bagus-bagusin kagak. Ini serius enak banget. Saya sendiri bekerja di bidang kulineri juga, tapi masih kerja sama orang di hotel ya di wilayah Sudirman lah. Oh, Sudirman. Iya, jadi kalau makanan enak terus gimana masaknya ya dikit banyak saya tahu lah. Udah paham ya. Paham lah. Ini itu gini lah, kasih motivasi buat temen-temen di rumah kok. Iya. Barangkali sambil makan ya. Iya. Ya intinya kalau dari saya, kita anak muda kalau memang istilahnya pengen buka usaha, yang penting jangan terlalu banyak berpikir ini itu ya kan, jangan terlalu banyak saya mau buka usaha F&B gitu, kuliner, saya harus bisa masak enggak juga. Yang penting kita bisa dapat kesempatan, jalanin. Betul. Sama yang kedua, jangan gengsi. Kalau memang kita mampunya buka usaha masih kelas menengah ke bawah, ya jalanin. Ya. Tapi kalau memang misalkan kita punya modal untuk buka usaha menengah ke bawah, tapi kita pengen buka akhirnya maksain buka usahanya yang istilahnya mewah gitu ya pasti nggak akan lama ya Mas gitu. Karena kan kita namanya buka usaha juga kita harus punya spare cadangan modal. Iya, karena kan namanya buka usaha belum tentu baru buka itu langsung wah gitu, rame gitu. ya. Belum tentu buka itu bangun langsung brandnya untung. itu yang Betul, agak lumayan gitu. Kalau kita namanya kita belum pernah terjun di dunia kuliner, pasti ya akan bingung gitu ya. Karena kan dari cara menentukan strategi marketing, terus menentukan harga, apalagi inventory itu kan nggak gampang tuh, gitu yang stok barang, terus udah gitu bagaimana udah dalam gudang pun bagaimana cara menentukan FIFO-nya itu kalau kita nggak benar-benar jaga kan itu pasti amburadul gitu. Kita itu pasti yang akan bikin usaha itu ada banyak loss-nya. Cuman ya intinya kalau dari saya secara pribadi, bisnis kuliner itu sampai detik ini ya memang masih bisa bisa menjadi pilihan utama lah gitu untuk kita bisa memulai usaha ya. Tapi intinya kalau memang kita mau memulai bisnis kuliner itu
yang paling penting satu, jangan gengsi sih Mas dari Oh saya. gitu ya. Iya. Oke. Karena Teh. kalau buat saya pribadi, andai kata saya bisa dapat kesempatan buka usaha tendaan pinggir jalan gitu, yang pakai tenda, yang pagi yang sore bongkar pasang. yang bongkar pasang gitu nggak masalah. Masalah ya, Iya. income ya. Karena ya sampai detik ini ya kita bisa lihat lah Mas. Orang-orang yang buka usaha di tendaan itu juga kelihatannya aja mungkin kan, wah usahanya tenda, tapi kita nggak tahu. Nggak tahu di Bagaimana, belakangnya. saldo Itu banyak di rekeningnya sih, kita Bang. nggak tahu. Itu udah nggak, bukan rahasia lagi sih. Betul. mereka. Karena kan sebenarnya buka usaha apalagi rumah makan itu modal paling besarnya itu di tempat. Iya. Sewa tempat. Sewa ya, Kalau sewa. kita nggak punya tempat kan, nggak punya tempat sendiri mau nggak mau sewa. Sewa tempat itu kan lumayan. Iya. Apalagi kalau di daerah-daerah yang strategis itu udah Iya. inceran banyak orang sih. Tapi kalau misalkan kita buka usaha tenda, paling kita cuma bayar uang keamanan. Kayak gitu, itu kan udah bener-bener apa ya, modal nggak terlalu besar juga, resiko juga nggak terlalu besar juga. Tapi pernah nggak kok ngalamin yang ibaratnya mau buka terus tiba-tiba ya apa, bangkrut gitu lah misalnya. Gitu pernah ya? pernah nggak ngalamin kayak gitu? Sebenarnya enggak, karena kenapa enggak itu, karena kan sebelumnya kan saya sudah kerja di dunia F&B itu sudah cukup lama. Sudah cukup, oke. Jadi sudah sedikit paham apa ya, maksudnya resiko-resiko pada saat memulai usaha, apalagi usaha kuliner. Kayak contohnya yang tadi saya bilang, tempat itu kan menentukan, tempat lokasi itu menentukan. Kedua juga inventory, bagaimana sehatnya inventory itu kan juga menentukan. Jadi makanya saya pada saat memulai bisnis itu benar-benar berhati-hati gitu. Jadi memang dari pengalaman saya kerja dulu, saya terapkan dan saya memulai usaha itu, ya akhirnya apa ya, membantu saya juga untuk apa ya, menghindari apa ya, pengeluaran kos yang berlebih lah gitu. Iya. Memang ya namanya manajemen ini sih, manajemen apa namanya? Ya kalau di ini namanya pedas banget kali. manajemen ini ya, Keuangan ya. keuangannya, terus input in out and ininya harus jelas. Teman-teman, itulah, jadi sebenarnya itu nggak ada alasan buat kita itu bahwa bikin usaha itu susah sebenarnya, tinggal keyakinan dan kemauan, kurang lebih begitu ya kok. Betul. Bagi kalian-kalian yang pengen buka usaha atau apa, ayolah, jangan tunda lagi. Apapun jalannya, pasti kalau kita punya niat untuk berbuat sesuatu, kalau itu baik, apalagi untuk menafkahi keluarga atau apapun itu, pasti dikasih jalan sama Tuhan Yang Maha Esa. Ya, contohnya ya inilah banyak orang-orang sukses karena dengan keyakinan itu. Jangan khawatir buat melakukan sesuatu. Aku mau ngabisin makanan dulu. Kayaknya nggak enak. Dari sahabat dulu kok teman-teman di rumah untuk jadi saya. Ya, oke teman-teman. Sekian dulu lah. Nanti next kita akan datang lagi buat ketemu sama Ko Handika. Kita kulik-kulik lah kiat-kiat sukses beliau dalam menjalani bisnis kuliner. Kurang lebih gitu ya kok. Boleh. Dan jangan lupa gitu. Oke, teman-teman, ya jangan ragu. Yang penting intinya tetap berusaha sama jangan gengsi. Jangan gengsi. Salam sukses bersama. Salam sukses. Thank you, Pak. Thank you. Gimana, Mas? Enak banget ini, bener, serius. Jangan. Ini udah nggak on cam nih. Jadi Beneran, harus jujur. Serius. Serius ini enak, Bob. Ada masukan nggak? Ini langsung dari chef ini. Mungkin ini. Sangat interest sekali aku ngelihat
Rastu ini sangat ini ya, apalagi gue Black Next. Jadi apaan nih? Kita punya kesempatan yang sangat excited ya menurut gue. Kita bisa dikasih kesempatan buat ngobrol sama ownernya langsung. Kita dulu yang ketawa mati dulu.